HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nyalakan lagi bara kesadaran, ketabahan raga, ketulusan jiwa. Peganglah erat tali keikhlasan, lapangkan dada seluas samudra. Berkarmalah seperti sedang beriatnya, usahlah pernah menghitung pahala. Lalu panjatlah doa-doa mantra, menemani langkah menuju Jagadita. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, ini bulan ke-7 Nawaksara Wartam 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah, mengimplementasikan Nawaksara Wartam, kami menghadirkan berbagai rangkaian menarik yang kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tema menarik lainnya. Bersama saya Diah Parisia, selamat menyaksikan. Tersiksa sorga loka adalah jiwa yang tenang, neraka loka hati tersiksa. Bersihkanlah semua dosa-dosa, jadikan jiwa bagaikan kaca. Nyalakan pula dupa candana doa, bersihkan hati dari adama. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Dan kali ini kita ada dalam program Tutur Sebelum Tidur. Cerita apa yang akan kita bawakan kali ini akan kita saksikan setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Kali ini kita akan bercerita tentang musuh bebuyutan dalam buku Satwa Hinduni. Hingga kini kalian pernah dengar atau pernah lihat nggak sih kalau anjing sama kucing itu selalu bertengkar? Bener apa enggak? Benar. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Kak. Ditya tahu nggak kenapa? Tahu. Kenapa emangnya? Kenapa? Gak tahu ya? Oke, kalau gitu Kak Ade ceritain aja ya. Jadi, dahulu kala konon anjing dan kucing itu adalah sepasang suami istri yang bahagia. Setiap hari anjing pergi bekerja, si kucing memasak di rumah. Tapi suatu hari ternyata si kucing sakit, jadi si kucing tidak bisa memasak makanan di rumah. Akhirnya si anjing yang sudah kelelahan kerja dari pagi sampai rumah dia harus memasak lagi karena istrinya si kucing itu lagi sakit. Nah, terus lama-kelamaan kok si kucing ini sakit terus ya? Anjing curiga dong, ya kan? Akhirnya suatu ketika anjing memutuskan untuk pura-pura bekerja. Jadi dia bersembunyi di dalam lemari. Nah, ketika si kucing berpikir bahwa suaminya ini sudah berangkat kerja, lalu si kucing ini ternyata nggak sakit. Dia malah bermain dengan anak-anak kucing yang lainnya. Nah, karena si anjing itu sudah mengintai dari balik lemari dari tadi itu, dia sangat kaget dan sangat kecewa pada istrinya karena selama ini dia dibohongi. Akhirnya si anjing ngejar kucing ke mana-mana sampai dia keluar rumah dikejar, ke dapur dikejar. Sekarang ketika kita lihat anjing sama kucing kerjaannya kejar-kejaran terus kan? Iya apa enggak? Iya.
Gitu deh. Jadi ada yang tahu nggak pesan moralnya apa? Yang tahu angkat tangan. Oke, Tika. Jangan pura-pura musibah untuk menghindari tugas. Oke, bener. Kita jangan pura-pura terkena musibah untuk menghindari tugas kita. Lakukan tugas kita dengan baik, pasti akan mendapatkan banyak pahala juga. Bener nggak? Benar. Bener nggak? Benar. Jadi kalian harus melakukan tugas kalian dengan baik, ya kan? Gak boleh pura-pura sakit, bener nggak? Benar. Oke, jadi itu dia teman-teman cerita musuh bebuyutan si kucing dan si anjing dari buku Satwa Hindoni. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindi yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani Nanti kan Anda dan Sakraditya mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Wow, Wartam on WA. Hidup bukan hanya jalan angan-angan karena Hai pemirsa ITV, kita jumpa lagi dalam Wow Wartam on WA. Hari ini Kamis 28 September 2023 di Studio Wartam Gedung 3 Denpasar tengah berlangsung penutupan pameran lukis para jurnalis dan Van Gogh Turnamen Moment to Remember sebagai pengejawantahan tema ke-9 tahun Wartam Nawaksara. Bagaimana serunya acara ini? Yuk kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. dari sinar dewa lalu torehkan menjadi mahacita dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Museum Hindu Indonesia Singgasana Maka dan Aksara. Museum Hindu Indonesia Tata Mahakarya Hindu Dhamma. Museum Hindu Indonesia. Sumbangan buku dari Pak Sugiarto, penulis senior, buku Mantra Sekutu Mawar, puisi dari Pak Sugiarto, sudah menyumbangkan bukunya ke Museum Hindu Indonesia untuk memperkaya koleksi-koleksi buku di Museum Hindu. Terima kasih Pak. Nih, matur sukma dahat sekali lagi kepada Bapak Ketut Sugiarto karena telah ikut mendonasikan buku-bukunya untuk di Museum Hindu. Saya sih harapannya semoga bermanfaat ya. Karya Hindu Dhamma. Museum Hindu Indonesia Anugerah Hidayah Widiwasa. Pemirsa HiTV Channel 3, di antara 29 karya lukisan di pameran lukis para penulis Moment to Remember, hari ini saya bersama Pak Agus Budiarnyana yang akan kita tanya-tanya sedikit, sharing lah seputar lukisannya. Pak Agus, Navigatra. Becik-becik astokara sehat ya. Nah, dari 29 lukisan yang ada di pameran ini, Bapak join berapa lukisan, Pak? Saya di event ini ada 3 lukisan Ya. yang saya ikut sertakan. 3 itu 2 lukisan, 1 kolase. Ya. Bisa nggak diceritain nih? Kita kan pas berada di lukisan Bapak nih. Kita mungkin bisa mulai dari sini nih, Pak. Ya. Cerita sedikit, apa sih judulnya, Pak? Nah, ini judulnya Surya Sewana ya. Jadi lukisan ini itu menarasikan bagaimana matahari itu terbit di ufuk timur. Kemudian bunga-bunga itu bermekaran. Sama seperti Kidung Wargasari sebenarnya. Jadi Purwo Kaning Anggrek Derum. Jadi ketika matahari terbit di timur, bunga-bunga itu ning warna ukir. Jadi hutan gunung itu indah pada saat itu. Kahadang labuh, serangga, lebah itu kemudian mencari sari madu di bunga-bunga yang mekar ini. Nah,
Kartike Panenrenging Sari. Jadi yang dihisap itu adalah sari-sari dari bunga yang mekar. Suasana hutan dan suasana pagi hari inilah yang saya rekam, kemudian saya tuangkan di dalam kanvas. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Surya Sewana. Surya Mungkin Sewana. pemirsa bisa melihat seperti apa lukisan Pak Agus datang ke Museum Hindu juga. Nah, kali ini di sebelah ada kolase nih Ya, Pak. ini kolase. Tampak ada wayang nih Pak. Ya. Dengan berbagai warna yang menghiasi. Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang lukisan ini? Jadi wayang ini adalah wayang Laksmana ya, di dalam pewayangan Ramayana Bali klasik. Tetapi saya gunakan sebagai kolase. Di sana ada cahaya matahari. Nah, sebagai simbol dia itu adalah keturunan dari Surya Wamsa atau dinasti matahari. Kenapa saya miringkan? Ini sebagai sebuah representasi keikhlasan. Jadi Laksamana itu ikhlas, dia mengikuti kakaknya Sri Rama ke hutan, kemudian mengabdikan dirinya kepada kebenaran. Nilai-nilai inilah yang saya ingin petik dan saya ingin sebarkan kepada para pengunjung di pameran ini. Yang terakhir Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak yang di sudut ini? Yang ini Ganesha dan Kartikeya. Jadi dua dewa putra dari Batara Siwa. Jadi dalam mitologi kita di Siwa Purana, Kartikeya itu adalah putra Siwa dan Ganesha juga putra Siwa. Kedua-duanya mewakili kekuatan dan kecerdasan. Jadi orang yang kuat, tidak cerdas, itu akan menuju pada kehancuran. Orang yang cerdas, tidak punya kekuatan, juga tidak akan bisa maju. Jadi perpaduan keduanya menghasilkan kesuksesan. Ya Pak Agus, sambil berkeliling kita lihat karya lukis yang lainnya dari para penulis Bapak. Nah ini salah satunya. Nah gimana sih kesan Bapak melihat lukisan dari Widi Belgian ini Pak? Nah ini saya tertarik dengan lukisan rumput kusa ini ya. Di dalam mitologi Hindu, rumput kusa itu adalah rumput suci yang dia sudah kena Tirta Amerta kisahnya. Jadi Tirta Amerta yang berada di Kamandalu itu kemudian ditempatkan di atas rumput suci kusa. Nah, pintarnya Wainatea atau Garuda ini mengelabui para naga adalah mereka disuruh mandi terlebih dahulu mencari air sebelum meminum Tirta Amerta. Maka ketika Tirta Amerta itu ditinggalkan oleh para naga, dibawa larilah oleh sang Garuda. Meneteslah itu di atas rumput suci kusa. Itulah yang dijilati oleh para naga, sehingga dalam mitologi itu ada keyakinan lidah-lidah ular itu terbelah dua karena ketajaman rumput suci kusa. Itu jadi rumput ini sebenarnya istimewa. Jadi kalau saya melihat ini kita diajarkan untuk mencari kesucian ya. Kemudian dari kesucian itu menimbulkan kesadaran. Nah, mencari kesadaran tanpa belajar dan tanpa pengendalian diri untuk mencapai kesucian itu juga sebuah hal yang mustahil. Maka belajar untuk mengendalikan diri dan belajar untuk tenggelam dalam kesucian mungkin adalah pesan dari lukisan ini. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu tadi dari sekilas mitologinya, ceritanya dari apa yang dilukiskan Pak ya. Nah sekarang kalau kita lihat komposisi, perpaduan warna, kemudian simetris asimetris, gimana nih Bapak melihat di antara karya-karya yang ada di pameran lukis para penulis ini? Kalau sebagai seorang penulis, saya disuruh melukis, tentu ada beberapa batasan yang perlu dikatakan sebagai kekurangan ya. Menuangkan ide lewat tulisan dan menuangkan ide lewat guratan-guratan di kanvas itu berbeda dia. Jadi kita perlu memilih warna agar ekspresi kita terwakilkan. Nah ini kan berbeda dengan memilih kata agar ekspresi kita terwakilkan. Maka dari itu kalau kita lihat komposisinya ini luar biasa ya, mereka berada di tengah-tengah semuanya. Jadi tidak oposisi biner. Penulis itu layaknya begitu, dia tidak memihak tetapi berpikir secara objektif. Oke, terima kasih Pak Agus sharing sessionnya hari ini. Demikian pemirsa HTV Channel 3 adalah tadi sekilas ngobrol bersama Pak Agus Budiatnyana seputar karya lukis di pameran lukis para penulis. Sampai jumpa di Museum Hindu. Salam damai Channel 3. Kita berbuat baik
bukanlah agar orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena memang berbuat baik itu adalah sebuah kebaikan, dan agar Ida Sang Hyang Widewasa memberikan lagi kebaikan kepada kita. Pemirsa, berikut ini pertanda ditutupnya semua event penggalan pertama dan kedua Nawaksara. Muda, milenial berupa telaah seni rupa lukis para jurnalis yang sudah dibagi dan di breakdown menjadi unsur juga elemen lukis dalam 4 kacamata. Saja kita ke Pak Suwartano tentang filsafat Hindu versus filsafat seni. Nah, bagaimana Bapak memandang kedua hal ini? Oke, saya melihat filsafat Hindu itu bicara tentang dua prinsip dasar, tentang aspek sadar dan aspek non sadar. Kemudian muncul berbagai turunannya. Itu prinsip. Nah, kemudian filsafat seni bicara tentang amalgamasi perpaduan antara emosi, energi, kecerdasan, dan berbagai hal, termasuk pemikiran, termasuk memori, dan itu terekspresi ke dalam karya. Nah, itu filsafat seni. Perpaduannya adalah filsafat Hindu itu diajak untuk menemukan itu, kemudian setelah menemukan menjadi filsafat seni, ekspresi atas temuan itu. Kira-kira. Oke, terima kasih Pak Suwartano untuk komentarnya. Nah, di antara 29 karya lukis dalam pameran lukis para jurnalis, di mana nih Pak yang paling filsafat? Ya, individu ya. Iya. Saya melihat itu yang merah putih itu. Iya. Ada lilin merah putih itu. Oh iya. Satu, dia Indonesia, bendera kita merah putih. Kedua, itu adalah aspek kehidupan kamu bang, kamu petak. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar sang sadar, non sadar, cetana, acetana. Saya melihat itu. Oke, terima kasih Pak Suwartano. Berikutnya saya akan ke Pak Dayo nih. Nah, Pak Dayo. Seluruh kehidupan ini kita tahu dimulai dengan aturan. Nah, tugas kita kan tentunya mentaati aturan-aturan itu. Jadi seperti tata tertib, hukum, kaidah, norma, susila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah nih dalam seni dan juga dalam susila, bagaimana susila Hindu Dharma dalam lukisan dan juga dalam kehidupan sehari-hari, Pak Dayo? Ya, susila dan seni ya. Kalau susila di ajaran itu kan banyak sekali ya. Tapi dari sekian yang ada itu yang tertarik dengan asik, dengan bakti, yaitu cinta kasih atau kasih sayang ya. Dalam melukis itu kasih sayang dan cinta kasih, ketulus ikhlasan itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Sehingga memandang objek yang di luar diri gitu, seperti kampas misalkan, itu objek. Bagaimana kita menggoreskan tinta, kemudian kuas di sana dengan ketulus ikhlasan, Maka melukis ini terkait dengan diri sebenarnya, dengan diri untuk tulus ikhlas di dalam goresan itu sendiri. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Dayo. Nah, sekarang di antara lukisan yang ada di sini, sebelum ditutup, Bapak bagaimana nih pandangan Bapak? Yang mana yang paling susila? Pertama saya harus memandang karya saya. Gitu. Itu sangat susila, bahwa susila itu kan tadi yang sadar dan tidak sadar. Yang sadar, yang sejati itu kan Tuhan gitu. Tuhan itu Omkara gitu. Yang mana tuh Pak? Bisa ditunjukkan itu? Ya, lingkar kara. Ya. Lingkar-kara. Itu Omkara. Yang sadar itu adalah Omkara. Yang sadar itu yang Widi gitu. Yang Widi itu salah satu fenomena gejalanya adalah cinta kasih dan kasih sayang yang saya tuakan dalam tadi ajaran susila. Tapi yang menarik yang warna hitam putih dualis, nampak seperti pohon, tapi hidup ini hitam putih kan, hidup ini hitam putih. Ya dualis itu yang harmoni karena yang dualis ini gitu saya memandang di sana. Sehingga utara hitam, kangin itu putih, manusia ini abu-abu gitu maksudnya. Abu-abu di tengahnya itu abu-abu. Keren demikian. Oke, terima kasih Pak Dayo. Nah, sebelum ke Pak Suike, kini kita ke Pak Widana dulu nih Pak, tentang terapan seni lukis Hindu. Nah, bagaimana Bapak memandang seni lukis Hindu kalau kita ambil dari muatan-muatan kegiatan keagamaan Hindu, Bapak? Ya, semua. Pertama,
Jadi dikaitkan dengan Hindu, kita mempunyai namanya Tritra. Tritra. Tantra, yantra, mantra. Jadi tantra itu energi, kekuatan. Di situ ada unsur magi. Entah itu kekuatan buana alit atau buana kuat. Lalu untuk menurunkan kekuatan itu, maka perlu yantra. Simbol ya, apakah itu banten, arca, atau apapun yang berkaitan dengan wujud bakti dalam bentuk upakara. Baru kemudian dikomunikasikan lewat mantra. Jadi mantra itu kan man dan tra, jadi menyampaikan apa yang kita pikirkan. Jadi bahasa komunikasi untuk menurunkan kekuatan tantra lewat yantra, simbol-simbol kita komunikasikan dengan bahasa mantra. Sehingga apa yang disebut sebagai sebuah lukisan sejatinya kita ini Ide Hyang Widi, Buana Agung, Buana Alit adalah sebuah lukisan penggambaran tentang apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita mohonkan dari beliau Ide Hyang Widi, di mana kita selaku umatnya banyak berharap pada beliau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana, dan saya akan sekarang tanya ke Pak Sweka nih. Nah Pak Sweka, semua kaidah itu kan sebenarnya diterapkan dalam aktivitas acara. Misalnya kita mengambil contoh cara memuja Hyang Widi diterapkan dalam bentuk 3 dimensi, bisa seperti canang, banten suci, dan juga lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Pak Sweka memandang seni lukis ini diterapkan dalam kehidupan keagamaan Hindu dan juga kehidupan sosial Hindu? Seperti ini ada contoh lukisan dekoratif itu menjadi tekstil seperti itu, kan itu diterapkan. Lalu bagaimana nih Pak Sweka memandang terapan seni lukis itu Pak? Jadi terima kasih. Dari segi tatu sesungguhnya karya rupa baik lukisan atau apapun yang berkaitan dengan pembentukan atau kreativitas itu setidaknya berhubungan dengan 3 hal setidaknya. Pertama adalah rajendriya atau pikiran itu sendiri. Jadi kreativitas itu dimulai dia dari pikiran. Dipikirkan, ada ide, ada gagasan. Kemudian yang kedua melibatkan organ-organ kerja yang namanya mata dan tangan seperti itu ya. Kalau di dalam tatu Hindu, mata itu disebut dengan srotrendriya gitu. Jadi seperti orang melukis atau mematung, dia melihat kanvas atau apa suatu objek yang dibentuk. Kemudian dia menggerakkan tangan, itu panindriya. Jadi setidaknya ada 3 hal itu. Jadi seorang perupa begitu, dia sesungguhnya melakukan suatu kerja yang bisa juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemujaan atau persembahan apapun bentuknya. Walaupun kemudian ini diprofanisasi ya. Itulah yang menyebabkan pada awalnya kalau kita baca dari banyak literatur begitu ya, pada masa lampau seorang seniman itu kebanyakan karyanya tidak boleh dijual gitu ya, tapi konsepnya adalah dipersembahkan kepada istadewata tertentu yang mereka puja gitu. Jadi secara sosial ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun kerja yang kita lakukan itu adalah persembahan tanpa pamrih begitu ya. Baik itu berlaku bagi si seniman sendiri ataupun ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat luas nantinya bahwa mereka harus melakukan hal yang sama pada setiap aspek guna maupun karma yang mereka lakukan di masyarakat seperti itu. Baik, lalu bagaimana nih terapan lukisan Pak Sweka sendiri nih? Bagaimana nih terapannya bisa kan seperti kan lukisan itu diterapkan menjadi tekstil seperti di atas. Kalau Pak Sweka nih gimana nih tentang lukisannya? Kalau saya terus terang ada satu prinsip dalam seni rupa yang saya pikirkan gitu ya, bahwa lukisan yang baik itu adalah lukisan yang selesai itu. Ketika itu selesai ya itu. Oke, terima kasih Pak Sweka, Pak Swatana, Pak Widana, dan juga Pak Dayuna. Pemirsa, demikian tadi telaah pendek dari para jurnalis yang telah memberikan kita gambaran bahwa seluruh elemen lukis harus menjadi satu untuk menciptakan lukisan yang bermutu. Semoga apa yang telah kita dengar bersama menambah pengetahuan kita dan menambah keyakinan kita bahwa seni lukis dalam Hindu merupakan bagian dari Srada dan Bhakti. Terima kasih sudah menjadi saksi pameran lukis para jurnalis dalam berbagai gaya.
Semoga masing-masing style lukisan itu dapat menjadi inspirasi untuk kita bersama dalam berpikir, berkata, dan berlaksana seperti yang dianjurkan Pustaka Weda. Karena sesungguhnya lukisan adalah salah satu cara mengabadikan Trinity abadi, Tantra, Mantra, Yantra menjadi Hindologi. Mensana incorporizano, dalam jiwa yang sehat terdapat artikel yang cerdas. Dimanapun engkau kini, kan ku cari sang kekasih hati. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari kekasih jiwani. Dimanapun engkau kini, kan ku cari kekasih abadi. Dimanapun kau sembunyi, terus ku cari. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasser gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0008015000766695 mendukung Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Saya Diah Parisya, salam damai. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. Setelah lama ku cari, ternyata kini sudah di dalam hati. Begitulah hati ini yang sejati mencari yang widih. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.